Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh penjuru Nusantara, setiap pagi, jutaan dari kita memulai hari dengan menyantap menu yang sama. Sebuah menu yang kita yakini sebagai puncak dari sarapan sehat. Telur rebus atau telur dadar seringkali ditemani segelas susu hangat, teh manis, atau sepiring roti gandum. Semua itu terdengar begitu sempurna, begitu benar. Tapi bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa sarapan sehat Anda itu adalah sebuah kebohongan? Bagaimana jika kombinasi yang Anda anggap paling bergizi itu justru secara diam-diam sedang menghambat penyerapan nutrisi paling penting, membuat tubuh Anda mudah lelah, kepala sering pusing, hingga meningkatkan resiko serangan jantung ringan? Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah fakta tragis yang saya temui setiap hari. Sebelum kita bongkar rahasia ini, saya ingin kita saling terhubung dalam perjuangan ini. Silakan tulis nama dan dari kota mana Bapak dan Ibu menyimak, agar kita bisa saling menguatkan. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah mendampingi para lansia dari desa-desa sunyi di kaki gunung hingga ke pesisir yang ramai. Dari perjalanan panjang itu, saya menemukan sebuah pola yang sama dan sangat menyedihkan. Banyak sekali orang di usia senja datang ke klinik dalam keadaan lemas dan tidak bertenaga, padahal mereka mengaku sudah makan cukup. Setelah ditelusuri dengan sangat teliti, ternyata masalahnya bukan kekurangan makanan, tapi tubuh mereka tidak bisa menyerap gizi dengan baik. Dan salah satu penyebab paling umumnya adalah cara makan telur yang selama ini salah topal. Telur yang kita kira menyehatkan ternyata bisa menjadi tidak berguna sama sekali, bahkan menjadi beban jika dikombinasikan dengan makanan yang salah. Hari ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenali 3 kesalahan paling fatal yang sering terjadi saat kita makan telur. 3 kesalahan ini bisa mempengaruhi kekuatan otot, daya tahan tubuh, hingga kesehatan jantung Anda secara diam-diam. Kita akan bahas satu persatu dan saya akan berikan solusinya yang sangat praktis. Jika Bapak dan Ibu terbiasa makan telur setiap hari, maka video ini adalah video terpenting yang akan Anda tonton. Karena sehat itu bukan soal makan banyak, tapi soal memastikan setiap nutrisi yang masuk benar-benar menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Telur itu adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Dalam satu butir saja, sudah ada protein paling lengkap, zat besi untuk darah, vitamin B12 untuk saraf, kolin untuk daya ingat, dan lutein untuk menjaga kesehatan mata. Tapi di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang jarang diperhatikan. Bagaimana kita memadukan telur dengan makanan lain ternyata bisa menentukan apakah semua harta karun itu akan benar-benar diserap oleh tubuh atau justru akan dirampok, diikat, dan dibuang sia-sia. Kesalahan fatal pertama yang sering dianggap paling sehat, telur plus susu, atau produk turunan seperti keju dan yogurt. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, saya tiap pagi makan telur dan minum susu. Bukannya bagus ya?" Secara terpisah, iya. Tapi kalau dikonsumsi bersamaan, terutama di usia kita, justru bisa jadi masalah. Telur adalah sumber zat besi yang sangat tinggi. Zat besi ini adalah nyawa bagi energi kita. Kekurangannya bisa membuat tubuh lemas, gampang pusing, dan jantung berdebar. Masalahnya, zat besi dari telur butuh jalur tol khusus untuk diserap di usus. Dan jalur tol ini ternyata juga digunakan oleh mineral lain yang lebih dominan, yaitu kalsium.
Susu dan keju sangat kaya akan kalsium. Saat dimakan bersamaan, zat besi dan kalsium ini akan berebut masuk. Hasilnya apa? Zat besi yang jumlahnya lebih sedikit akan selalu kalah. Kalsium bisa menghambat penyerapan zat besi hingga 60%. Saya teringat kasus Ibu Kartika, 62 tahun, seorang pengrajin batik dari Pekalongan. Beliau rajin sarapan telur rebus dan segelas susu hangat, tapi beliau sering mengeluh cepat lemas dan berdebar. Ternyata, kadar hemoglobinnya rendah. Setelah kami ubah polanya, telur tetap pagi hari, tapi susu digeser ke sore hari. Keluhannya berkurang drastis. Solusinya sederhana. Beri jeda waktu minimal 2 jam antara makan telur dan minum susu. Kesalahan fatal kedua yang sering dilakukan oleh mereka yang paling getol hidup sehat. Telur plus serat kasar berlebihan, seperti oatmeal, roti gandum, dan biji-bijian, sekilas terdengar sempurna. Ada protein, ada serat. Namun, terlalu banyak serat kasar dalam satu waktu justru bisa menjadi perampok nutrisi. Telur bukan hanya mengandung protein, tapi juga vitamin larut lemak yang super penting seperti vitamin A, D, dan E. Vitamin-vitamin inilah yang menjaga kesehatan tulang dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Saat Anda mengkonsumsi telur bersamaan dengan semangkuk besar oatmeal atau roti gandum, serat kasar itu bertindak seperti jaring laba-laba. Ia akan menangkap dan mengikat molekul lemak beserta vitamin-vitamin berharga itu, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Makanan bergizi Anda hanya numpang lewat. Saya teringat Pak Wijoyo, 68 tahun, seorang pensiunan guru dari dataran tinggi Bukit Tinggi. Setiap pagi, sarapannya sangat sehat. Telur rebus, oatmeal, dan salad mentimun. Tapi tubuhnya tetap lemah dan kadar vitamin D-nya rendah. Setelah kami ganti serat kasarnya dengan sayuran yang dimasak seperti tumis buncis, kondisinya membaik. Artinya, serat tetap penting, tapi jangan dikeroyok dalam satu waktu bersamaan dengan telur. Solusinya adalah, saat sarapan telur, dampingi dengan serat yang lebih lembut seperti brokoli kukus atau wortel rebus. Oatmeal atau biji-bijian bisa Anda nikmati sebagai camilan di siang hari. Beri ruang agar tubuh bisa menyerap semuanya dengan bijak. Kesalahan fatal ketiga, kebiasaan sejuta umat di Indonesia. Telur plus teh atau kopi. Setelah telur goreng matang, segelas teh manis atau kopi hitam langsung menyusul. Nikmat tapi mematikan. Teh mengandung zat bernama tanin. Kopi mengandung kafein. Kedua zat ini adalah gembok alami bagi nutrisi. Tanin bisa mengikat zat besi, zinc, dan vitamin B dari telur, lalu membentuk senyawa yang tidak bisa diserap sama sekali. Satu studi di Jepang menunjukkan, minum teh saat makan bisa mengurangi penyerapan zat besi sampai 50%. Kafein dalam kopi lebih jahat lagi. Ia meningkatkan asam lambung yang bisa memicu mah jika bertemu protein telur. Dan yang lebih parah, ia mencuri kalsium dari tulang kita dengan mempercepat pengeluarannya lewat urin. Ini bisa mempercepat pengeroposan tulang. Solusinya, tetap beri jeda. Setidaknya 1 jam setelah makan telur, barulah Anda menikmati teh atau kopi Anda. Setelah mengetahui kombinasi yang berbahaya, sekarang mari kita bahas pasangan sempurna untuk telur yang akan melipat gandakan khasiatnya. Pasangan pertama, telur plus vitamin C, tomat, paprika, jeruk. Vitamin C adalah kunci pembuka bagi zat besi. Ia bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari telur hingga 3 kali lipat.
Cukup tambahkan beberapa irisan tomat ke dalam telur dadar Anda atau minum segelas air jeruk hangat setelah makan. Pasangan kedua, telur plus sayuran berwarna cerah, wortel, labu kuning, bayam. Sayuran ini kaya akan beta-karoten atau vitamin A yang larut dalam lemak. Lemak sehat alami di dalam kuning telur akan menjadi kendaraan super yang membantu penyerapan vitamin A ini secara optimal. Pasangan ketiga, telur plus alpukat. Ini adalah kombinasi emas untuk kesehatan jantung. Lemak tak jenuh dari alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat. Sementara lecitin dari telur membantu metabolisme lemak. Kombinasi ini sangat mengenyangkan dan padat gizi. Lalu, bagaimana cara memasak terbaik? Pilihan paling sehat untuk lansia adalah telur rebus. Ini menjaga nutrisi tetap utuh tanpa tambahan lemak jahat dari minyak. Jika ingin variasi, telur kukus atau tim telur, atau telur ceplok air, poached egg, juga luar biasa. Jika ingin membuat orak-arik, gunakan api kecil dan sedikit saja minyak zaitun atau minyak kelapa. Hindari memasak dengan suhu terlalu tinggi yang bisa merusak struktur proteinnya. Bapak, Ibu yang saya cintai, kesehatan sejati bukan soal ingin terlihat muda, tapi agar kita tetap bisa berjalan sendiri, tetap bisa beribadah dengan tenang, dan tetap bisa berkumpul dengan keluarga tanpa menyusahkan. Jangan tunggu sakit untuk memperbaiki pola makan. Cukup dengan langkah kecil. Besok pagi, cobalah makan telur rebus dengan beberapa potong tomat dan segelas air putih hangat. Rasakan perbedaannya. Jika pesan ini bermanfaat, bagikanlah kepada semua orang yang Anda sayangi. Tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Klinik Sehat Lansia, agar kita bisa terus belajar bersama. Semoga setiap langkah kecil kita selalu membawa kesehatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.